Halo anak-anak, kita berjumpa lagi. Pagi ini kita mau belajar menyebutkan atau kita mau belajar aturan makan di rumah. Dan nanti juga kita akan belajar mengukur lama kegiatan dengan satuan ukuran tak baku. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar musim hujan, pada pelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang musim hujan. Kalau musim hujan itu udara terasa dingin. Nah, kalau dingin-dingin biasanya kita senang makan yang hangat ya anak ya. Makan makanan yang hangat. Di rumah mungkin mama sedang memasak sup atau memasak bakso, masak soto yang bisa menghangatkan tubuh. Nah, ketika ibu memasak, anak-anak boleh membantu ibu di rumah ya. Membantu ibu menyiapkan makanan. Jangan lupa sebelum makan mencuci tangan. Itu adalah salah satu aturan makan di rumah. Untuk apa anak-anak mencuci tangan sebelum makan? Supaya tangan kita bersih, tidak ada kuman, tidak ada bakteri yang ikut masuk ke dalam mulut ketika kita makan. Jadi sangat penting sekali anak-anak untuk mencuci tangan sebelum makan ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini mama, papa, dan anak-anak sedang duduk di meja makan, sedang apa ya? Sepertinya sedang menundukkan kepala semua. Ya, mereka sedang berdoa. Nah, aturan makan di rumah salah satunya adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi sebelum makan kita harus berdoa anak-anak. Kita mengucap syukur karena kita sudah diberi rezeki oleh Tuhan sehingga kita boleh makan, tidak merasakan kelaparan ya. Berdoa untuk kebersihan dari makanan ini, terus berdoa juga untuk orang lain. Selipkan doa untuk orang lain yang belum bisa makan. Semoga Tuhan juga memberikan makanan kepada orang yang belum bisa makan tersebut ya, anak-anak. Dan doa sesudah makan kita berdoa mengucap syukur karena kita sudah dikenyangkan. Kita sudah merasa segar kembali, badan kita sehat lagi, merasa kuat lagi karena sudah makan. Kita ucapkan doa syukur setelah makan. Itu salah satu aturan makan di rumah. Pasti anak-anak di rumah mau makan pasti berdoa. Yang belum berdoa kalau mau makan, mulai sekarang sebelum makan kita berdoa. Berdoa itu untuk mengucap syukur atas rezeki yang sudah kita terima. Kita tidak kelaparan ya anak-anak ya. Selanjutnya, aturan yang kedua, tidak berbicara saat makan. Nah, ketika kita sedang makan, baik itu makan sendirian atau makan bersama keluarga, kita tidak berbicara. Kenapa kita tidak boleh berbicara saat makan? Karena nanti kalau saat makan kita berbicara, kita akan tersedak dan tidak sopan, anak-anak ya. Kita kurang sopan kalau makan sambil berbicara. Selesaikan dulu makan, baru nanti kita berbicara. Boleh kalau sudah selesai makan, masih pingin di meja makan, berbicara bersama keluarga, boleh. Tapi setelah makan ya, jangan sambil makan, nanti tersedak. Selain itu juga, kita kalau makan jangan berantakan. Ya, anak-anak ada nggak yang makannya masih bertaburan, nasinya masih keluar piring, jatuh di meja makan. Nah, itu mulai sekarang anak-anak coba makan dengan rapi. Makan tidak usah tergesa-gesa, tapi juga tidak boleh terlalu lambat ya. Makanya sedang-sedang saja, rapi tidak berantakan. Berusaha rapi, baik itu di mulut, di sekitar mulut tidak ada makanan yang keluar dari sekitar mulut ataupun makanan yang jatuh di atas meja makan ya. Supaya tetap rapi dan enak dipandang. Kalau kita makannya berantakan, orang lain yang melihat itu agak kurang suka ya nak ya, karena mungkin ada yang merasa jijik atau wah itu makannya jorok sekali ya. Nah, saat makan juga anak-anak
tidak boleh sambil bermain. Ya. Kalau sambil bermain, apalagi sambil berlari-lari, sambil nyanyi, wah, bukan hanya tersedak nanti, anak-anak bisa muntah. Jadi, kalau makan ya kita makan duduk, diam, makan. Tidak boleh sambil bicara, tidak boleh sambil berlari, jalan-jalan, atau main game, main HP, itu semua harus dihentikan sementara. Jadi kita makan konsentrasi makan dulu. Juga kalau makan tidak boleh berbunyi. Yang tidak boleh berbunyi apanya, Bu? Yang nggak boleh berbunyi itu mulutnya kecap-kecap, dikurangi anak-anak. Yang kalau ya anak-anak ya, Bu Guru rasa di kelas kita tidak ada yang makan sambil kecap. Semuanya anak-anak bagus kalau makan. Kalau ada aja, kalau ada ya nak ya yang makan sambil kecap, mulai sekarang dikurangin ya untuk tidak kecap sambil makan ya. Terus juga bunyi piring jangan terlalu rame kalau anak-anak menggunakan sendok, nggak kotak-katik ya. Semuanya harus rapi, bagus, tidak berantakan, tidak sambil bermain. Kalau tadi sebelum makan kita sudah cuci tangan pakai sabun, terus berdoa. Saat makan pun tadi peraturannya tidak boleh bicara, tidak boleh berbunyi atau kecap-kecap ya. Tidak berantakan, tidak boleh sambil bermain. Bermain HP, bermain game, bermain lari-lari atau sambil jalan-jalan atau sambil nonton TV sehingga bengong lama makannya ya. Jadi saat makan kita makan, tidak melakukan kegiatan yang lain. Nah, setelah makan apa yang kita lakukan anak-anak? Aturannya, membantu ibu merapikan piring kotor. Nah, kalau di gambar ini kan anak yang perempuan yang membantu merapikan piring kotor. Tapi tidak harus anak perempuan. Anak laki-laki juga bisa membantu ibu merapikan piring kotor. Apalagi kalau yang sudah bisa cuci piring sendiri. Wah, hebat sekali itu. Kalau bisa, bantu ibu juga cuci piring. Selain merapikan piring yang kotor, meletakkan lagi makanan-makanan yang tersisa ke tempatnya, terus merapikan meja, merapikan piring kotor, kita bantu ibu cuci piring ya. Begitu anak-anak, peraturan untuk makan di rumah ya, peraturan makan di rumah anak-anak. Nah, peraturan ini siapa yang harus mematuhi? Yang harus menjalankan? Iya, betul. Peraturan ini harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Bukan hanya oleh mama, papa, atau oleh kalian saja, tapi oleh semua anggota keluarga. Kenapa sih Bu harus dibuat peraturan? Supaya kegiatan makan kita berjalan dengan baik. Coba kalau anak-anak tidak mengikuti peraturan, pastilah mamanya nanti, Leri, Salom, atau siapa saja. Ayo makan yang benar nak, jangan lari-lari, jangan sambil berbicara. Mungkin So Joshua yang sambil main catur misalnya. Nanti nak, nanti main caturnya, kita makan dulu. Pasti mamanya akan menegur seperti itu. Dan akhirnya kalau anaknya nggak nurut, jadinya mamanya marah. Makanya peraturan harus dipatuhi. Ya, tadi aturannya sudah Bu Guru berikan. Jadi anak-anak tinggal mematuhi peraturan pada saat makan anak-anak. Sekarang kita akan belajar menentukan lama kegiatan. Nah, kita masih menentukan lama kegiatan dengan ukuran tidak baku. Ya, dengan ukuran tidak baku. Setiap hari kita kan pasti melakukan kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu yang sedikit. Ada juga kegiatan yang memerlukan waktu yang banyak. Yang memerlukan waktu yang sedikit itu disebut sebentar. Ya, kegiatan yang memerlukan waktu yang sedikit itu disebut sebentar.
Kalau kegiatan yang memerlukan waktu yang banyak disebut lama, ya. Nah, sekarang Bu Guru mau beri contoh kegiatan yang dilakukan sebentar. Berarti waktunya cuma sedikit ya, anak-anak. Minum. Contoh yang pertama. Anak-anak kalau minum waktunya lama apa panjang atau pendek? Ya, tentunya pendek ya, sedikit waktu yang kita gunakan dalam kegiatan minum ini. Nggak mungkin kita minum sampai 7 jam. Jadi, kegiatan yang memerlukan waktu sebentar itu contohnya minum, terus memakai sepatu. Anak-anak kalau mau pergi sekolah, memakai atau melepas sepatu tidak memerlukan waktu sampai berjam-jam. Berarti kegiatan ini memerlukan waktu yang sedikit atau sebentar. Dan juga contoh berikutnya itu mencuci tangan. Mencuci tangan itu paling lama 30 detik ya nak ya. 20 detik sudah cukup atau 30 bolehlah. 30 sama untuk bilasnya sudah cukup untuk melakukan kegiatan mencuci tangan. Berarti kegiatan ini memerlukan waktu yang sedikit atau sebentar. Nah, kalau contoh kegiatan yang dilakukan lama nih, tidur. Wah, siapa nih tidurnya enak banget ini? Nah, si Aurel ini kayaknya ya, badannya gede ya. Aurel tidurnya lama banget ini. Kenapa kegiatan ini dikatakan memerlukan waktu yang lama? Karena kegiatan ini memang memerlukan banyak waktu. Tidur malam bisa dilakukan itu 7-8 jam untuk anak-anak ya. 7-8 jam. Nah, itu kan panjang atau banyak waktunya. Jadi kegiatan ini disebut kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang lama atau waktu yang banyak. Kalau tidur siang, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Itu juga termasuk kegiatan yang lama. Selanjutnya makan. Nah, makan ini juga termasuk dalam kegiatan yang menggunakan atau memerlukan waktu yang lama. Kok lama, Bu? Saya makannya sebentar. Ya, kalau sebentar itu nggak sampai 1 menit anak-anak yang dilakukan atau 2 menit. Nah, kalau makan itu mungkin bisa sampai 10-15 menit ya. Itu agak lama. Jadi, makan ini termasuk dalam kegiatan yang memerlukan waktu yang banyak. Selanjutnya, nih, belajar di sekolah. Anak-anak, ketika anak-anak belajar di sekolah itu lama apa sebentar? Lama ya, dari pagi nanti jam 10 anak-anak barusan pulang. Nah, itu berarti anak-anak memerlukan waktu yang banyak. Artinya, anak-anak itu melakukan kegiatannya lama. Contoh lain misalnya, ketika anak-anak libur, anak-anak berkunjung ke rumah nenek selama sebulan. Nah, waktu menghabiskan liburan di rumah nenek itu kan cukup lama ya, sebulan itu anak-anak. Berarti itu kegiatannya dilakukan dengan waktu yang banyak atau lama. Tetapi ketika Dedi menerima tugas dari Bu Guru, dia hanya memerlukan waktu yang sebentar. Misalnya, Dedi disuruh Bu Guru menghapus papan tulis. Lama nggak anak-anak menghapus papan tulis? Tentunya tidak lama, itu memerlukan waktu yang sebentar. Ya, jadi anak-anak sudah bisa membedakan kegiatan yang memerlukan waktu lama atau waktu sebentar. Nah, ketika anak-anak sudah bisa membedakan waktu lama dan sebentar, Bu Guru punya satuan untuk mengukur lamanya kegiatan, tapi dengan satuan tidak baku. Nah, apa saja itu anak-anak? Alat ukur tak baku untuk mengukur lamanya kegiatan. Contohnya 1, tepuk tangan. Kok tepuk tangan, Bu? Ya, contohnya seperti ini anak-anak. Dedi memakai sepatu dalam hitungan tepuk tangan berapa? Misalnya 10 kali tepuk tangan. Nah, 8 tepukan tangan atau 10 tepukan tangan. Dedi memakai sepatu. Jadi anak-anak memakai sepatu
Misalnya nih anak-anak di rumah memakai sepatu, mama yang tepuk tangan. Nah, ternyata hitungan ke-10 anak-anak selesai melakukan kegiatan memakai sepatu. Berarti anak-anak melakukan kegiatan itu sebentar, ya. Yang kedua, hitungan. Wah, hitungan maksudnya apa ya, Bu? Hitungan ini seperti ini anak-anak. Contohnya anak-anak merapikan buku dalam tas. Nah, misalnya ada beberapa anak, Bu Guru bilang, anak-anak rapikan buku dalam tas, Bu Guru hitung sampai 5, buku sudah rapi semua di dalam tas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semuanya sudah rapi di dalam tas. Berarti cuma 5 kali hitungan anak-anak sudah bisa merapikan buku ke dalam tas. Artinya anak-anak melakukan kegiatan itu sebentar. Tidak memerlukan waktu yang banyak ya. Selanjutnya panjang lagu. Wah, panjang lagu maksudnya apa ya Bu Guru? Maksudnya seperti ini. Anak-anak bisa saja melakukan kegiatan misalnya menyalin tulisan dari buku cetak ke buku tulis. Berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, anak-anak sambil menyalin, anak-anak mendengarkan lagu, misalnya lagu Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Sampai habis lagu itu, ternyata anak-anak belum juga selesai menyalin buku tadi ya, Nak ya. Terus lagunya berulang lagi sampai 3 kali, misalnya Bintang Kecil, itu sampai 3 kali, itu anak-anak baru selesai menyalin tulisan yang ada di buku cetak ke buku tulis. Artinya memerlukan waktu yang panjang. Berarti kegiatan tadi adalah kegiatan yang lama atau memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, panjang musik. Ini sama seperti panjang lagu. Ketika anak-anak melakukan kegiatan, anak-anak coba setel musik. Kalau musiknya tidak berulang, selesai kegiatan anak-anak, berarti anak-anak melakukan kegiatan sebentar. Tapi kalau anak-anak misalnya menyapu rumah, anak-anak setel musik, sampai musiknya 5 kali itu berulang-ulang, berarti anak-anak melakukan kegiatannya lama atau banyak waktu. Sampai musiknya berulang-ulang sampai 5 kali. Jadi ini adalah alat ukur tak baku untuk mengukur lamanya kegiatan. Kalau alat ukur yang baku itu seperti jam, ya, untuk mengukur lamanya kegiatan. Nanti kita belajar di tema berikutnya. Sekarang kita masih belajar alat ukur tak baku mengukur lamanya kegiatan. Bu Guru ulangi, yang pertama tepuk tangan, yang kedua hitungan, yang ketiga panjang lagu, dan yang keempat panjang musik. Oke, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru harap anak-anak bisa memahami penjelasan dari Bu Guru. Kalau memang belum jelas, boleh bertanya via WA ke Bu Guru ya anak-anak, atau boleh ditonton berulang-ulang video ini. Nah, sebagai tugas anak-anak, kerjakan di buku Bu Pena, Ayo Berlatih, halaman 146, 158, dan 160. Bu Guru ulangi lagi, anak-anak kerjakan halaman 146, 158, dan 160. Oke, selamat pagi, selamat belajar. Semoga kita terus sehat. Amin. Tuhan memberkati.